Perkenalkan, kami dari kelompok 4 AK22C. Pada mata kuliah manajemen biaya strategi kali ini, kita akan membahas materi tentang Total Quality Management atau TQM. Dan untuk poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian Total Quality Management TQM, yang kedua, sejarah Total Quality Management, yang ketiga, variabel-variabel Total Quality Management TQM, yang keempat, prinsip-prinsip dasar Total Quality Management TQM, yang kelima, prinsip 5S Total Quality Management TQM, yang keenam, manfaat implementasi Total Quality Management, dan yang terakhir, yang ketujuh, tantangan dalam implementasi Total Quality Management atau TQM. Lalu di sini saya akan membahas dua materi pembahasan, yaitu mengenai pengertian Total Quality Management atau TQM dan sejarah Total Quality Management. Lalu apa sih pengertian Total Quality Management itu? Total Quality Management atau TQM berasal dari ketiga kata, yaitu total atau keseluruhan, quality atau kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa, dan manajemen atau tindakan, seni, cara menghandle, pengendalian, pengarahan. Unsur ketiga dari TQM adalah kata manajemen atau manajemen yang merupakan konsep dasar dari TQM itu sendiri. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, kepemimpinan, atau pengelolaan. Lalu selanjutnya sejarah Total Quality Management. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih sejarah Total Quality Management itu. Total Quality Management atau TQM merupakan sebuah konsep dalam manajemen mutu yang awalnya muncul dari usaha meningkatkan kualitas produksi di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Istilah TQM pertama kali diperkenalkan oleh Komando Sistem Udara Angkatan Laut AS atau Amerika Serikat sebagai sebutan bagi pendekatan manajemen menyeluruh yang terinspirasi dari praktik peningkatan mutu di Jepang. Perkembangan TQM melewati berbagai tahapan penting. Yang pertama, pada era 1920-an, prinsip-prinsip manajemen ilmiah mulai diterapkan di industri Amerika yang menekankan pemisahan antara fungsi perencanaan dan pelaksanaan serta pentingnya keterlibatan karyawan dalam mendorong produktivitas. Lalu di tahun 1930-an, Walter Shepard menciptakan teknik statistik untuk mengendalikan kualitas. Kemudian, pada era 1950-an, tokoh seperti W. Edward Deming dan Joseph M. Juran memperkenalkan metode pengendalian kualitas dan manajemen mutu kepada insinyur serta manajer di Jepang yang kemudian menjadi fondasi bagi TQM. Variabel Total Quality Management. Variabel dalam TQM telah banyak dikemukakan oleh para ahli, termasuk instrumen pengukuran yang digunakan untuk menguji pengaruh penetapan TQM terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa yang umum digunakan. Yang pertama, kepemimpinan. Peran manajemen puncak sangat penting dalam menetapkan visi, strategi, budaya, dan kualitas. Komitmen kuat diperlukan agar implementasi TQM berhasil, terutama dalam memahami kebutuhan pelanggan dan menghargai karyawan. 2. Pernyataan rencana dan visi perusahaan. Visi mencerminkan aspirasi dan nilai perusahaan yang harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan. Rencana kualitas harus fokus pada tujuan spesifik dan perbaikan mutu yang konsisten dengan dukungan sumber daya. 3. Fokus pada pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan dan menjalin hubungan erat penting untuk memenuhi ekspektasi serta meningkatkan kepuasan. Umpan balik dari pelanggan menjadi dasar perbaikan layanan. 4. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan meningkatkan kompetensi karyawan dalam kualitas dan efisiensi. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perubahan teknologi. 5. Pembandingan. Perusahaan membandingkan produk dan prosesnya dengan organisasi terbaik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan agar tetap kompetitif. 6. Kerjasama kelompok. Kolaborasi antar tim mendukung pemecahan masalah, inovasi, efisiensi, dan keterlibatan karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi. 7. Proses perbaikan berkelanjutan. Fokus pada peningkatan kinerja secara terus-menerus tanpa henti yang melibatkan seluruh elemen organisasi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan mutu. 8. Keterlibatan karyawan. Karyawan yang dilibatkan aktif akan merasa dihargai, lebih loyal, memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. 9. Manajemen kualitas pemasok. Kemitraan jangka panjang dengan pemasok penting untuk menjamin kualitas bahan baku. Evaluasi dan komunikasi yang efektif diperlakukan untuk menjaga standar mutu. 10. Pengakuan dan penghargaan. Penghargaan yang adil dan strategis mendorong motivasi dan komitmen terhadap kualitas sistem
Penghargaan harus mendukung tujuan organisasi dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Prinsip-prinsip dasar Total Quality Management. Pertama, fokus pada pelanggan. Adalah inti dari TQM. Prinsip ini menegaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari seluruh aktivitas organisasi. Kedua, perbaikan berkelanjutan. Merupakan proses yang terus-menerus meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses. Prinsip ini sering diterapkan melalui siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act yang mendorong organisasi untuk selalu mencari cara agar melakukan perbaikan dengan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip komitmen penuh. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh anggota dalam suatu organisasi, termasuk manajemen puncak, perlu terlibat secara aktif dalam peningkatan kualitas melalui partisipasi, kolaborasi, dan juga rasa tanggung jawab bersama atas kualitas dan keberhasilan suatu organisasi. Dan yang terakhir itu ada prinsip pendekatan berbasis bukti. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil itu harus didasarkan pada data dan juga analisis yang akurat berdasarkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam Total Quality Management juga memiliki prinsip 5S yang terdiri dari Short, Set in Order, Standardize, Sustain, dan juga Sign. Di mana kelima standar tersebut itu dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, moral, keamanan, dan juga mengurangi pemborosan limbah. Selanjutnya ada manfaat implementasi Total Quality Management. Manfaat yang pertama yaitu penghematan biaya. Total Quality Management mampu mengurangi seluruh biaya perusahaan, terutama di bidang scrap dan rework. Total Quality Management mampu meningkatkan laba perusahaan karena laba ini langsung mengalir pada bottom line atau laba bersih tanpa mengeluarkan biaya tambahan lainnya. Lalu manfaat yang kedua yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi mampu meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, mungkin para pelanggan akan melakukan tindakan pada perusahaan. Contohnya dengan mendatangkan pelanggan baru. Hal ini biasa disebut dengan pemasaran dari mulut ke mulut. Teknik pemasaran dari mulut ke mulut ini lebih efektif dan memuaskan dibandingkan dengan teknik pemasaran lainnya. Yang ketiga yaitu mengurangi cacat. Sistem manajemen TQM lebih fokus dalam meningkatkan kualitas dalam suatu proses dibandingkan memeriksa kualitas dalam suatu proses. Hal ini akan mengurangi waktu untuk memeriksa kesalahan. Yang terakhir, membuat perusahaan kuat dalam menghadapi kompetisi. Total Quality Management mampu memahami tingkat persaingan dan mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetensi dalam pemasaran. Tingkat kelangsungan perusahaan merupakan masalah yang perlu diperhatikan di tengah pemasaran yang ketat. Total Quality Management mampu memahami apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam pemasaran. Materi selanjutnya yaitu tantangan implementasi Total Quality Management atau TQM. Tantangan pertama yaitu kurangnya komitmen pada manajemen puncak. Manajemen puncak memiliki peran penting dalam perencanaan perusahaan dan dalam memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan. Tanpa komitmen pada manajemen puncak, maka penerapan TQM akan menjadi terhambat. Tantangan kedua yaitu tidak berfokus pada pelanggan. Pelanggan merupakan elemen dalam perbaikan berkelanjutan melalui perbaikan kualitas. Tanpa memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana kepuasan pelanggan, maka penerapan TQM tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai TQM. Tanpa pemahaman yang memadai tentang TQM, maka akan memberikan dampak yang bertolak belakang dengan tujuan utama dari penerapan Total Quality Management. Tantangan yang keempat yaitu kurangnya pengembangan sumber daya manusia. Tanpa adanya pelatihan sumber daya manusia, maka SDM tidak akan memahami prinsip-prinsip TQM sehingga penerapan menjadi tidak optimal. Tantangan yang kelima yaitu belum jelas persepsi proses TQM sebagai nilai tambah. Jika perusahaan belum merasakan dampak secara langsung dari manfaat TQM, maka konsistensi penerapan TQM akan menjadi sangat rendah. Tantangan yang keenam yaitu empowerment yang bersifat prematur. Memberikan wewenang pada pekerja yang belum memiliki persiapan dan pemahaman yang cukup mengenai implementasi Total Quality Management akan memiliki dampak pada ketidaksiapan karyawan tersebut atau pekerja tersebut sehingga belum siap menerima tanggung jawab baru dan wewenang baru.